Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam azwaji bidriyatina radhiyallahu anhu wa jazaa berjana al-qawm al-fasalihin wa alihi wa alumihi min waqatim barakatih fid dunya wa dunya al-akhirah ja'alna min husnihim yarzuquna mahabbatahu wa yatawaqqana ala millatihim ويأشرنا في زمراتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد يوسف حسن ثم إلى شيخ الشرع البجري ثم إلى حضرة الوالد الحج عبد الله بن محسن العطار ثم إلى شيخ نفعنا الله بهم وبعلمهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang lalu sudah kita bahas tentang perbedaan dalil dan burhan. Apa itu dalil dan apa itu burhan? Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang masuk kepada apa yang dibahas musannif. Wa amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam li'annahu law lam yakun lahu muhdis bal hadasa binafsihi lazima ayyakuna ahadul amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sabab wa huwa muhalun. Adapun dalil, adapun burhan, argumentasi, wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah fahuduthul alam. Dalilnya adalah barunya alam semesta. Li'annahu sungguhnya laulam yakun lau muhdis, apabila tidak ada alam ini yang menciptakan, kalau alam ini tidak diciptakan, berarti alam ini muncul dengan sendirinya.
Kalau alam ini muncul dengan sendirinya, lazima ayyakuna, maka yang akan terjadi adalah ahadul amraini, maka akan pasti dua perkara, salah satu dari dua perkara mutasawiyah ini yang seimbang, musawiyan li sahibihi, yang sederajat dengan yang lainnya, rajihan alaihi bila sabab, yang mana salah satunya menguatkan pada dirinya sendiri tanpa adanya sebab, maka hal itu mustahil. Qauluhu wujudihi ta'ala, qauluhu wujuduhu ta'ala kana muqtadha masalakahu awalan haitsu akhdal wujud muqayyadan bil wujud. Perkataan musannif wujuduhu ta'ala itu baik itu menuntut sesuatu yang melaluinya atau tidak, maka akan menjadi sesuatu yang menjadikan wujud itu dibatasi dengan wujud. Dalil wujudnya Allah. Maka ini akan sama saja ngomong, yang mau dimaksud adalah bukan hanya wujudnya saja, tapi juga wajib wujudnya, gitu loh. Li'annahu, sungguhnya karena qala fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifat wa hiya al-wujud. Karena dari awal musannif Imam Sanusi udah ngomong, dan sebagian dari wajib wujudnya Allah, gitu kan? Berarti mau nggak mau yang mau dibuktikan bukan hanya wujudnya Allah, tapi wajib wujudnya Allah, gitu loh. Jadi karena dari awal musannif sudah ngomong, saya ini mau menerangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Soal diterangkan apa itu wajib wujud, apa itu wajib qidam, wajib baqa, semua diterangkan. Terus bicara dalilnya. Otomatis ketika ngomong dalilnya berarti dalil wajib adanya Allah, gitu loh. Terus nanti dalil wajibnya qidam, dalil wajibnya baqa, gitu. Bukan hanya dalil adanya. Karena bisa saja memang seseorang musannif itu membuktikan keberadaannya Tuhan hanya dari arah apa bukti adanya Tuhan, gitu doang, gitu loh. Bukan apa bukti wajib adanya Tuhan. Jadi musannif di sini mau menuntut sesuatu yang melalui dia atau tidak, maka wujud itu pasti dibatasi dengan wujud. Karena dari awal musannif sudah ngomong famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifat ila akhirih. Maka dari perkataan itu
ayyubarhana huna ala wujudihi ta'ala. Maka musannif dengan perkataan itu berarti akan membuktikan kepada wujub atau kepada wajib adanya Allah. Lam yuhtaj li iqamatil burhan alal qidam wal baqa litadammuna wujubil wujudi lahuma. Maka musannif di sini hendak membuktikan, menerangkan dalil atas wajib wujudnya Allah, sehingga telah dilakukan sebagaimana itu biasa di dalam penulisannya para mutakallim. Kama qala ba'dul mutakallimin, lakin adharul musannif annahu law burhan ala wujubil wujud lam yahtaj li iqamatil burhan al qidami wal baqa litadammuni wujubil wujud lahuma. Akan tetapi musannif bisa menerima bahwa seandainya bukti atas wajib adanya Allah itu sudah dibuktikan, maka tidak perlu lagi menegakkan bukti kepada wajib qidam dan baqa'nya. Karena wajib wujud sudah mencakup qidam dan baqa'. Kalimat harus ada wujud yang wajib, berarti wujud yang wajib ini wujud yang tidak pernah tiada. Kalau tidak pernah tiada, otomatis mencakup, ya berarti nggak ada awal dan nggak ada akhir. Wujud yang wajib berarti wujudnya itu nggak pernah tiada, baik tiada itu mendahuluinya atau tiada yang setelahnya. Kalau bisa menerima tiada, berarti bukan wajibul wujud, gitu loh. Maka otomatis ketika penulis kitab atau pensyarah kitab membuktikan apa sih bukti Allah itu wajib ada, oh buktinya Allah wajib ada. Ketika sudah dibuktikan, maka mereka tidak lagi menuliskan bukti wajibnya qidam dan baqa', maka ya nggak ada masalah, gitu loh. Karena itu sudah termasuk di dalamnya. Setelah dibuktikan adanya Tuhan itu wajib, maka otomatis terjawab pula qidam dan baqa'nya. Fayafuta tafsil alladhi huwa aqrabu ilal fahmi, walidzalika burhanu alal wujubi min haitsu huwa thumma aqama al burhan alal qitami wal baqa' takriban alal mubtadi, sehingga tidak memerincikan lagi sesuatu yang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu dia membuktikan wujudnya Allah dari segi wujud itu sendiri, kemudian dia menegakkan bukti qidam dan baqa'
yang sekiranya ini bisa dipahami oleh para pemula. Ada lagi yang mengatakan, oh untuk buktiin Allah itu yang gampang, nggak langsung ke wajibul wujud. Kenapa? Karena yang mau ngaji ini para pemula, berarti mau dipisahkan dalilnya satu per satu. Berarti akan mendalili, oh didalili adanya dulu. Setelah ketemu bukti adanya, baru bukti kidamnya. Setelah tahu bukti kidamnya, baru bukti bakoknya, hingga tiap-tiap sifat diberikan dalil masing-masing. Ini lebih mudah untuk orang-orang yang baru pertama kali belajar. Gitu loh. Jadi mau mengambil dua arah boleh. Oh, membuktikan adanya Allah saja. Kalau seorang penulis kitab mau di dalam kitabnya membuktikan dalil adanya Allah saja, berarti setelahnya dia pasti akan membuktikan dalil kidamnya, dalil bakoknya, gitu loh. Atau dia mau merangkap sekalian, oh yang mau saya buktikan bukan cuma adanya, tapi wajib adanya. Kalau mau membuktikan wajib adanya, berarti dia nggak perlu lagi membuktikan wajib kidam dan bakok. Jadi boleh diambil dari dua arah. Mau mengambil membuktikan wujudnya saja, atau mau mengambil dalil wajib wujudnya. Makanya kata musannif nggak apa-apa, ini mau mengambil yang mana saja. Tapi kalau musannif di sini tetap mengambil langsung kepada wajib wujudnya Allah. Tapi setelah itu tetap membuktikan wajib kidam dan wajib bakok, gitu loh. Karena hal ini sangat penting untuk difahami, sehingga tidak hanya dengan satu dalil terus merangkap sifat-sifat yang lain, gitu loh. Biar kita jelas tentang tiap-tiap dalil akan membuktikan kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya musannif bicara amma burhanul wujudihi ta'ala, walaupun kelihatannya yang mau didalili cuman adanya Allah, gitu loh, tapi tetap maksudnya ya wajib adanya Allah. Nanti baru akan bicara lagi wajib kidamnya dan wajib bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aturidha, ada yang membantah perkataan musannif bi annal burhana alladzi dzakarahu la budda ala wujudihi ta'ala wa innama yadullu ala wujudil mujid wa amma kaunihi wallah wa amma kaunuhu Allah au ghairuhu falam yastafid minhu. Dia mengatakan begini, musannif itu di dalam kitab ini membuktikan, mengatakan bukti adanya Allah. Tapi nyatanya setelah dibaca nggak ada tuh yang menunjukkan bukti adanya Allah. Adanya hanya buktinya pencipta, bukan bukti adanya Allah. Lu ngapain? Tidak menunjukkan bukti adanya Allah, tapi bukti adanya pencipta. Kenapa? Kan hanya bukan dan bukti adanya Allah. Apa sih? Alam semesta. Lah alam semesta ini kan nggak menunjukkan Allah.
tapi menunjukkan pencipta. Mana yang menunjukkan adanya Allah, mana gitu loh, bahwa pencipta itu adalah Allah. Kan bisa aja penciptanya selain Allah. Ente melihat rumah dibikin, rumah ini tadinya nggak ada jadi ada, berarti menunjukkan siapa? Yang bikin itu Gopur atau Sabihi, kelihatan nggak? Kan nggak kelihatan gitu loh maksudnya. Nggak bisa dibuktikan, oh ini masjid yang bikin Gopur, dari mana taunya gitu loh. Taunya yang bikin adalah tukang gitu doang. Nggak menunjukkan siapa yang bikin gitu loh. Nah di sini Musholeh mengatakan, oh bukti yang bikin itu adalah Allah. Lah mana tandanya? Nggak ada tanda di sini, nggak ada. Ujiba, maka dijawab oleh musannif, bi anna hadzal burhan afada dzalika bi wasitati ma warada anir rasul min anna dzalikal mujid huwa Allah taala. Fasahha kaunu hadzal burhan dalilan ala wujudi ta'ala lakin ma'adhami matil madhkurah. Musannif jawab, sungguhnya yang dimaksud dengan bukti bahwa alam ini menunjukkan adanya Allah itu bukan langsung pada alam ini, tapi dengan perantara beritanya Nabi gitu. Nabi yang memberitakan bahwa pencipta itu namanya Allah gitu loh. Dari beritanya Nabi ini pencipta namanya Allah bisa digabungkan. Oh berarti langit bumi ini menunjukkan kepada adanya Allah gitu loh. Walaupun nggak secara langsung, tapi melalui beritanya Nabi. Jadi musannif menggabungkan berita Nabi, dimasukkan dalam satu dalil tentang pencipta itu namanya Allah. Walaupun kalau kita mau melihat alamnya ya nggak bisa secara langsung, harus ketika kita mau tahu yang bikin siapa, ya beritanya lewat Nabi, lewat Rasul. Oh, yang bikin ini adalah Allah. Nah, maka dengan dalil dari Nabi itulah musannif menggabungkan, gitu maksudnya, bahwa dalil wujudnya Allah dibarengi dengan menggabungkan dua hal tersebut. Ya, jadi ada aja orang yang bantah, oh ini mau nggak beres, masa adanya alam kok buktinya adanya Allah, mana dalilnya? Nggak ada petunjuknya. Iya, kalau langsung nggak ada, tapi ini digabungkan dengan berita seorang Rasul. Karena Rasul itu wajib sidik, wajib benar, maka ketika dia beritain penciptanya Allah ya pasti benar. Bahwa yang bikin langit bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa sih dalil adanya Allah atau dalil adanya pencipta alam semesta ini? Dalilnya adalah qauluhu fahudusul alam, barunya alam semesta. I'turidha bi annahu idza ja'ala dalil mufradan fahuwa al-alam la hudutsuhu wa in ja'ala murakkaban fahuwa murakkab min muqaddimatain al-qailatain al-alam hadithun wa kullu hadith la budda lahu min muhdits wa ala kullin fa kalamuhu ghairu sahih. Musannif ini gimana sih? Ngomong hudusul alam diprotes lagi. Bukti adanya pencipta apa?
barunya alam semesta ini. Kalau memang musannif mau menjadikan bukti adanya pencipta dengan barunya alam, mestinya ngomongnya nggak begini gitu loh. Harusnya ngomongnya dengan dua macam berita, dua macam, kalau dalam bahasa orang mutakalimin, dalam orang manhaj itu dua premis namanya, atau dua khobar. Alam ini baru gitu, alam ini baru, tiap-tiap yang baru butuh diciptakan, berarti alam butuh pencipta gitu loh. Kalau memang musannif mau mengambil bukti adanya Allah dari arah barunya alam, harusnya kalimatnya begitu, alam ini baru gitu loh. Tiap-tiap yang baru butuh diciptakan, berarti alam ada yang menciptakan gitu mestinya. Tapi ini kan enggak, musannif ngomongnya apa buktinya adanya Allah, barunya alam, bukan alam ini baru, tiap-tiap yang baru. Kalau begitu musannif ngomongnya berarti tidak mau menunjukkan bukti adanya Tuhan dari arah barunya, tapi dari arah adanya alam gitu loh. Apa bukti adanya Tuhan? Adanya alam gitu, bukan barunya. Dilihat dari mana? Dari kalimat yang ditulis oleh musannif. Kalau memang mau pakai barunya alam, susunan kalimatnya nggak begini mestinya. Susunannya aja dibenerin ini, kayak musannif kurang canggih bikin dalil nih gitu loh. Harusnya nggak begini cara nyusunnya, nip gitu maksudnya. Ini salah nyusun nih, nggak boleh begitu. Wa ujiba, maka dijawab oleh musannif. Apa jawabannya? Bi annahu yumkinu ijra'uhu alal awal, lakin lima kana hudutsuhu wajihatu dilalah, kana ka'annahu huwa dalilun wa ala hadza fal makna fal alamu min haitsu hudutsuhu wa hina idzin fa fi kalami isaratun illa anna jihata dilalah al alam ala wujudihi ta'ala hiya hudutsuhu la imkanuhu masalan. Musannif menjawab bahasanya mungkin, ini kata pensyarahnya. Ini kan yang nulis musannif, yang menjelaskan pensyarah. Kata pensyarah begini, mungkin Imam Sanusi waktu nulis ini memang dia memberlakukan pada yang pertama. Akan tetapi ketika adanya kebaharuan atau perkara yang baru, itu merupakan arah dalil. Memang buktinya dari adanya ini. Membuktikan pencipta dari mana? Dari ciptaannya. Masa buktiin pencipta dari ciptaannya gimana? Apa buktinya adanya pencipta? Adanya ciptaannya. Lah, taunya ini ciptaan gimana? Berarti harus melihat baru, gitu loh. Taunya ini sesuatu perkara yang diciptakan karena dia perkara baru, gitu loh. Berarti adanya alam ini jadi bukti adanya pencipta dari arah dia adalah perkara baru, gitu. Maka jadilah seolah-olah barunya alam itu menjadi dalil, gitu loh. Maka langsung ditulis fahudusul alam, gitu maksudnya. Padahal bisa jadi maksudnya al alam
min jihati hudu. Alam jadi bukti adanya yang bikin dari arah karena alam ini perkara yang baru. Atas dasar inilah maka al-alam dari segi perkara yang baru menjadi dalil kepada adanya Allah. Maka seolah-olah karena itu perkataan musannif tersebut menunjukkan bahwa arah dalil adanya alam atas wujudnya Allah adalah dari arah kebaharuannya. Emang kenapa? Karena membuktikan adanya Allah bisa dari dua. Dari mana? Ada makom hudus, ada makom mungkin, gitu loh. Bisa juga buktiin Allah dari arah mungkinat, gitu. Bisa juga buktiin Allah dari arah hudus. Makanya ada dua kelompok orang yang membuktikan tentang adanya pencipta. Kita yang baru taklim, yang baru-baru muktadiin, biasanya yang gampang dari arah baru, gitu loh. Kalau dari arah mungkin lebih sulit. Gimana sih? Sesuatu yang mungkin terjadi, maka akan ada pasti yang menentukan. Kayak gini, kamu lahir tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Hah? 2007. Tahun 2005 udah ada belum? Mungkin nggak yang bikin kamu itu menentukan kamu lahir tahun 2005? Kan mungkin kan? Atau mungkin saja yang menentukan itu memunculkan kamu tahun 2010, mungkin nggak? Berarti sesuatu yang bisa saja terjadi pada arah yang lain, maka dia tidak bisa menentukan dirinya sendiri, akan butuh perkara yang lain yang menentukan. Jadi ketika melihat kemungkinannya, maka perkara yang mungkin ini butuh kepada pencipta, gitu loh. Kan mungkin saja kamu lahirnya laki, mungkin lahirnya perempuan. Mungkin saja kamu lahirnya di Indonesia, mungkin kalau di Afrika tambah hitam dong. Cina biar putih gitu maksudnya. Australia gitu. Kan mungkin kan? Ya berarti bisa jadi pembuktian adanya Tuhan itu dari arah perkara mungkin, gitu loh. Bisa juga membuktikan adanya pencipta dari arah baru, tapi dari arah baru lebih mudah, gitu. Ini udah dicoba sama orang-orang Badui. Ini tahu Badui? Badui itu orang pedalaman yang nggak pernah kenal nggak pernah kenal guru, nggak pernah kenal taklim, nggak pernah makan bangku sekolah. Nah, ini pernah makan bangku sekolah pernah? Belum, keras lah. Apaan makan bangku sekolah? Keras, bangku sekolah dimakan. Orang Badui ditanya, ente tahu nggak Tuhan itu ada? Ya tahu lah, ente kira mentang-mentang saya Badui saya nggak tahu Tuhan itu ada. Apa buktinya? Orang Badui, kalau ada tai onta, berarti di situ ada onta. Kan gampang kan? Nggak mungkin nih di sini ada tai onta tapi mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Berarti tiap-tiap ada perkara yang baru, gitu loh. Yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti ada yang bikin. Ini kata orang Badui ngerti. Makanya dalil baru ini lebih mudah untuk dipahami daripada dalil
mungkin gitu loh. Dalil mungkin bisa ditemukan tapi